Terus lanjut Hembuskan lanjut. napas. Nah, kalau sudah tenang, udah konsentrasi, saya tanya sekarang. Orang-orang menurut Al-Quran hendak menyalibkan Isa, betul? Mm-mm. Tetapi pertanyaan saya, apakah Isa itu mau disalibkan karena dia berbuat dosa? Tidak Tidak. mau. Nah, begitu juga di dalam Bible. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan. Nah, tetapi Yesus di dalam Bible itu digambarkan sebagai sosok yang taat sampai mati. Dia tidak berbuat kesalahan. Makanya dia itu satu-satunya orang benar. Nah, makanya kami tidak dihukum lagi karena sudah ada satu orang yang melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat itu. Enak Makanya berarti kami dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kami betul tidak kalian berarti. jadi kami tidak berdiri sebagai orang yang dihakimi lagi, tetapi Yesus yang membenarkan kami. Mau saya tunjukkan dalilnya? Bentar. Enak Sebentar, kali mau saya berarti tunjukkan dalilnya? Iya sebentar. Berarti enak kali berarti kalian yang berbuat dosa masa Enak dong, Tuhan makanya jadi korban. karesteng. Enak makanya jadi Itu Kristen, akal jangan jadi pikiran- Muslim. Gimana? Akal pikiran dari mana? Akal baik. pikiran dari mana? Anak Baik. kecil saja mengakui. Masa kita berbuat dosa Tuhan disuruh menebus? Baik, Coba saya secara tunjukkan. logika. Coba Oke. secara logika. Jadi tidak logis ya kalau kita berbuat dosa, kemudian orang lain yang menebus. Lah iya. Oke, Emang baik. gitu. Apalagi Tuhan kalian bilang. Baik. Saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Nanti kita ke situ. Saya tunjukkan dulu ayat yang dalam Bible ya. Sebentar. Baik, sabar ya. Terus sabar Bang. Kemudian, apakah Yesus disalib itu keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Kita buka Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Baik. Nih. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini terjemahan sederhana. Jadi saya senang baca terjemahan sederhana ini. Baik. Ini Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12 nih. Mewarisi kematian melalui Adam dan memperoleh kehidupan melalui Yesus. Perhatikan. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa, kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia, seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu, datang juga kematian. Oleh sebab itulah, semua orang pasti mati karena semua orang berdosa. Kuasa dosa itu, ya, memang sudah ada di dunia ini sebelum manusia mendengar hukum Taurat. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum mendengar ajaran dalam hukum Taurat. Ya. Jadi maksudnya, nih, perhatikan ya. Tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya, akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang amat luar biasa. Oke. Perhatikan, dengar dulu, dengar. Makanya saya bilang nih ayat 17-nya, ini penutupnya. Nanti kamu pahami sendiri ya. Akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya, tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Jadi maksud dari perikop ini begini loh. Jadi karena oleh satu pelanggaran, pelanggaran itu dilakukan oleh satu orang yaitu Adam, semua manusia menerima akibatnya, dosa-dosanya. Nah, akibat kebenaran juga. Ya, akibat satu pelanggaran dan akibat satu ketaatan. Jadi satu pelanggaran versus satu ketaatan.
Satu pelanggaran dilakukan oleh Adam, semua manusia berbuat dosa. Satu ketaatan yang dilakukan Yesus, semua manusia beroleh pengampunan. Makanya Tuhan tuh adil. Makanya berbahagialah orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, penolongnya. Nah, tadi kamu sebentar, ini sekarang gantian. Sekarang gantian. Nih, tadi kamu bilang kan, saya belum selesai. Saya belum selesai. Tidak masuk Saya belum akal. selesai. Tunggu. Dis, saya mau belum Baik. selesai. Terus ketika dia disalib, apakah keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Baik. Tadi kamu mengatakan ya bahwasanya sebentar. Tadi tidak masuk akal ya. Masa orang berbuat dosa orang lain yang nanggung, betul? Iya, sebentar kau jelaskan itu. Jawab dulu pertanyaanku. Baik. Apakah Nih. keilahiannya Bapa ada pada diri dalam pada Baik. apakah Baik. keilahian Bapa ada pada Baik, diri saya jawab Yesus ya. ketika Saya jawab dia nih. disalib? Nih, saya jawab dulu ke sini. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa nih secara marfu pada hari kiamat nanti Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Betul? Jadi orang muslim pun ada penebusnya, betul? Penebus apa? Siapa yang menebus mulai itu? pura-pura pikun. Tunggu. Sebentar, Ini nih. saya Tadi belum kamu selesai ya, bilang Dis. kalau Jawab ada dulu. orang bikin dosa, kemudian ditanggung orang lain tidak masuk akal, bener nggak? Ya, terus. Oke. Coba. Sementara di dalam ajaran agama Islam, yang menjadi penebus dosanya orang Islam tuh orang Yahudi dan Nasrani, bener nggak? Tuh, dari mana anunya Nih, riwayatnya? pada hari kiamat kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Diriwayatkan dikatakan orang Yahudi dan Nasrani akan diberikan, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang akan menjadi tebusanmu dari api neraka. Benar nggak? Ya, itu dari Oke. riwayat apa itu? Riwayat apa itu? Ini banyak ini hadis-hadisnya, ini bukan cuma satu dua. Waduh. Apa? Nih ya. Waduh, repot nih teman-teman Oke, sudah. mereka ini ya. Udah, saya belum selesai pertanyaan saya. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah keilahiannya Bapa ada Ini pada kok diri kok lari kemana-mana? Yesus? Jangan dulu. Tunggu ini dulu. Kamu Kan sudah saya belum mengakui selesai bahwa tadi. umat muslim nanti dosanya ditebus. Nih sebentar, kita klik gambar ya. Ya udah. Nih. Nggak usah sampai ke situ. Coba nih. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Betul? Nih. Perhatikan ya, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Benar nggak? Ya. Tadi kamu bilang kalau ada orang bikin dosa terus orang lain yang nanggung nggak masuk akal. Itu kan pada saat itu, bukan sampai sekarang, Dis. Karena kalian mengaku sampai sekarang. Mulai. Coba pikirkan secara logika. Semua ayat yang diturunkan, semua Angel. ayat yang Wis, angel. Angel tenan tuturanmu. Dengar Angel dulu saya, tenan Dis. tuturanmu. semua ayat yang diturunkan mengenai kisah-kisah itu menceritakan Wis, pada saat angel. kejadian itu. Angel. Berat ini please. Angel wis. Angel. Kamu jawab juga pertanyaan saya tadi. Coba jawab juga pertanyaan saya tadi, coba. Loh, tadi Enggak, kamu pusing, bilang tidak masuk akal, betul? Sekarang masuk akal. Kalau orang Kristen ngomong tidak masuk akal, kalau orang Muslim ngomong masuk akal.